Maksudnya berapa dulu kita sepakati nih 1 jam? Iya, yang pertama ingat ya, kalau kamu ngeyel, saya nggak mau kamu ngeyel. Kamu kan selama ini ngeyel, modal ngeyel doang. Ya, kalau udah Gimana? dijelasin kamu ngeyel. Yang Kita kedua, pakai timer. Kita pakai timer ya 5 udah menit ya, di ya level. ya. Ya. Terus nanti kalau aku ngomong kamu jangan potong-potong Iya, ya. ini aturannya begini, kita live host ya. Ketika Anda berbicara saya diam. Ingat ya, 5 menit itu 5 menit waktunya Kak Mikana ngomong, saya diam. Begitupun ketika waktu saya 5 menit Kak Mikana diam. Paham apa enggak? Temanya siapa? Proper name sesembahan umat Islam dan sesembahan umat Kristen. Diskusi Ya lintas udah. agama. Oke, pakai timer. Ya, Kak Mikana dulu atau saya? terserah. Oke, enggak, jangan terserah. Kalau wanita itu memang begitu. Dek, mau Ya makan udah, di kamu mana? aja dulu, kamu aja dulu, kamu Nah, aja. gitu dong. Nah, Kalau ya udah. cewek ini kadang terserah, dek mau makan apa? Terserah, diajak ke bakso. Loh, kok makan bakso? Aku kan maunya sate. Lah tadi katanya terserah. Makanya to the point Ya aja. udah. Kamu atau Ya udah, saya kamu aja duluan. Oke, pakai live host ya biar ada timernya. Jadi ketika saya ngomong, Anda Anda diam. Ketika Anda ngomong, saya diam. Terima. Itu timer itu. Ya nggak Nah, gitu. apa-apa, Willy Heng sebentar ya, karena Baik, kemarin ya. dia Nah, ini waktu paksa saya saya. ngomong. Bentar dulu, karena Oke, gini, ya udah gagalin sebenarnya aja dulu. kok gagal, kok bisa Ya gitu? enggak, maksudnya ini ya, timernya digagalin dulu. Kan Anda mau ngomong apa? Iya, gini teman-teman, kan gini sebenarnya Nandar, kenapa saya juga nggak mau diskusi samamu? Teman-teman saya itu, ya penonton saya itu, dia nggak mau, mereka nggak mau kalau saya diskusi sama dirimu gitu kan? Kenapa nggak Karena mau? enggak, karena saya ini evangelis apologet gitu. Jadi siapa yang mau datang ke room saya bertanya, saya jawab gitu. Nah, Iya. terus gini, ya memang kemarin itu saya lewat dari room Sinandar, ya kan? Yes. Terus beliau jambak saya naik ke roomnya. Nah, karena waktu itu habis live, selesai live, ya kan, saya scroll lewatlah live-nya Sinandar, ya kan, terus beliau jambak saya naik ke atas. Nah, saya sebagai anak bangsa yang mengasihi Nandar, ya, karena kita sesama bangsa Indonesia saling mengasihi, jadi saya naiklah. Ternyata Bang Nandar ini memaksa saya atau mengajak lah untuk Ngajak loh. mengajak untuk diskusi. Ayolah Mikana, ayolah Mikana, please kita diskusi gitu kan. Ya udahlah. Iya, saya bilang mudah-mudahan bisa kita diskusi. Ya udah, kapan katanya. Iya, betul. Kapan? Kapan ya, aku bilang. Aku juga kan, ya udah terserah dirimu aja lah, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah hari Sabtu ini ya kita diskusi tentang siapa sebenarnya pemilik nama Allah, katanya gitu. Tuh. Akhirnya karena nggak enak hati kan, kuyakan lah, ya, jadi aja kan. Aku yakan aja kasih Nandar. Ya udahlah, sekali ini saya diskusi lah sama Nandar juga, temannya nggak terlalu ini banget ya, Iya. tentang kata Allah gitu ya. Iya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kita diskusi kurang lebih 30 menit lah sama si Nandar tentang kata Allah ya. Sebenarnya apakah Kristen boleh menggunakannya, atau sebenarnya siapa pemilik nama Allah, atau kapan kata Allah ini muncul gitu. Itulah yang harus Iya. kita diskusikan di sini ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya, selama Iya. hati-hati Mikana, iya doakan saya pun. Jangan takut. Saya pengacara. Kalau ada yang mengkriminalisasi kamu debat dengan saya jadi pengacaramu gratis. Wis. Ya, ini dikerekam. Loh iya, saya pengacara, ada lisensinya, ada KTA-nya. Saya punya OA, organisasi advokat. Saya Young Lawyer Committee, ya, terdaftar nama saya. Jadi kalau kamu dikriminalisasi dasar karena diskusi dengan saya yang akan membela kamu. Saya akan jadi pengacaramu, ya. Jadi jangan Iya. takut. Iya, terserah dirimu. Yang penting juga dalam diskusi kan kita diskusi santun ya. Aku juga nggak mau Iya, menghina santun ya. lah. Enggak. Iya, ya saya tahu kalau diskusi santun itu nggak ada deliknya kecuali kalau kita menghina ya. Nggak Betul. boleh dalam diskusi, nggak boleh menghina. Oke, silakan Nandar. Nah begitu udah ya, baru kita mulai timernya. Kalau saya pakai timer, Iya. Mikana ngomong ya nanti timer saya kepake gitu ya. Iya, silakan. Oke, 5 menit. 5 menit. Ingat waktunya ketika saya berbicara, Mikana jangan ngomong sepatah kata pun. Ya, di mute mikrofonnya. Begitupun nanti. Kalau Iya. Kak Mikana ngomong, saya diam.
1000 bahasa tanpa mengintervensi, tanpa menginterupsi. Menginterupsi ya. Baik. Kami kana dimulai. Waktunya ada di situ timer. Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruk Hashem, Baruk Atadonai, Elohenu melek haolam, Elohe Abraham, Elohe Moshe, Elohe Yeshua Hamasiah, Elohe Ruaha Ahmed Ahmad Muhammad SAW. Saya haturkan terima kasih kepada Mikana. Awal mulanya saya merasa suudzon, ya, berprasangka buruk. Kenapa Mikana kok mengingkari janji? Tetapi alhamdulillah Kak Mikana kemudian menepati janji itu meskipun telat, tidak masalah. Ya, ini saya disclaimer terlebih dahulu. Ini adalah kajian ilmiah, ini adalah edukasi ilmiah. Siapapun yang berbeda pendapat silakan sanggah diskusi dengan saya, ya. Proper name, siapa nama sesembahan umat Islam dan siapa nama sesembahan umat Kristen, itu temanya. Kami tidak pernah berdebat dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi percaya diri dengan nama Tuhannya, Hashem Adonai, Yahweh Elohim. Ada orang Yahudi, salah satu di antaranya adalah Billy Yahudi. Saya nggak pernah berdebat dengan Billy, karena Billy konsisten dengan ke Alkitabnya, dengan Bible-nya yang mengatakan Tuhannya adalah Yahweh. Kami juga tidak pernah berdebat dengan orang Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan yang lain. Tidak pernah, karena mereka percaya diri dengan nama Tuhan mereka. Tetapi kami berdebat dengan orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Akar atau sumber permasalahan semuanya ini adalah dari terjemahan LAI, yang mana LAI diduga mengambil, mencomot nama sesembahan umat Islam, yaitu Allah. Coba sekarang kalau misalnya Kak Mikana dan teman-teman Kristen, Katolik, dan Protestan bertanya, siapa nama Tuhanmu Nandar, ganteng dari Kuningan, Jawa Barat? Saya dengan mudah menjawab, nama Tuhan saya adalah Allah. Di mana dalilnya? Quran surat Toha ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Beribadah, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat lidzikri. Sementara orang Kristen, mohon maaf yang sebesar-besarnya, original teks dari Perjanjian Baru adalah Yunani. Original teks dari Perjanjian Lama adalah Ibrani. Tidak pernah ada kata Allah, nggak ada. Alef, lamet, he, nggak ada. Di dalam bahasa Yunani juga nggak ada kata Allah. Bahkan Kak Mikana lihat, ya, saya tunjukkan kepada Kak Mikana, ini adalah Bible, ya, ini adalah Bible dalam bahasa Aramaik nih Kak Mikana, ya. The New Testament in Syriac. Ini namanya Pesita Text, ya. Kita lihat Aramaik itu adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus sehari-hari. Kita lihat di dalam Markus contoh. Markus 12, kita lihat ayat ke-29 kami kana. Nah, saya bacakan di dalam bahasa Aramaik. Omar leh Yesu kademoi men kulhun ukdone sema Israel Morio. Ternyata nama Tuhan dari Kristen ini dalam bahasa Aramaiknya Morio, bukan Allah, kalau kita mengacu ke dalam bahasa Yesus. Nah, Kak Mikana, kalau kita mengacu ke dalam bahasa Yunani yang merupakan original teks dari Perjanjian Baru, itu pun nggak ada kata Allah. Markus 12:29. Afek kriteho Yesus hoti prote estin akuyo Israel kurios hoteos hemon kurios es estin. Nggak ada kata Allah. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani. Markus 12 nomor ke-29. Saya tunjukkan ke Kak Mikana. Ya. 29 kita lihat. Nih. Coba teman-teman perhatikan di sini. Fayaan Yesua hari sona halohi sema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ternyata nggak ada kata Allah. Makanya saya bertanya kepada Mikana, siapa nama sesembahan orang Kristen? 1. Siapa nama Bapa? 2.
Yang terakhir, siapakah nama Roh Kudus berdasarkan Alkitab orang Kristen? Demikian opening statement dari saya. Mudah-mudahan Kak Mikana memberikan sumbangsi hajanah keilmuan buat kami kaum muslimin dan kaum Kristen. Terima kasih. Silakan. Oke. Nah, ini waktu Kak Mikana, dimulai waktunya. Bentar ya. Silakan Kak Mikana diterima, nanti saya diam. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang tertulis di Wahyu 19 ayat 16. Ya, memang betul. Bahasa asli Alkitab orang Kristen itu Ibrani dan Yunani. Di dalam bahasa Ibrani dan Yunani memang tidak ditemukan kata Allah. Karena kata Allah itu ya muncul dari bahasa Aramaik, yaitu Elah, atau dalam bahasa Syrianya Elah ya, di abad keempat, yang dimana kata Allah atau Elah ini diserap dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Yunani ya Theos ya. Jadi Allah, Elah, Elohim, Theos itu bukan proper name-nya Tuhan kami. Lalu siapa nama Tuhan kami? Karena proper name itu artinya adalah kata benda yang mengacu pada satu entitas tertentu ya. Jadi entitasnya atau nama Tuhan dari Allah kami itu adalah Yahweh, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 42 ayat 8 ya. Ntar kita buka dulu Yesaya 48 ayat 2. Yesaya 42 ayat 8, ya terbalik lagi. Aku ini Yahweh, ya, Yod-He-Vav-He, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi nama Tuhan yang disembah orang Yahudi dan Kristen itu sama. Karena apa? Kristen itu kan berasal dari Yahudi. Jadi kalau Yahudi nggak ada, Kristen nggak ada. Jadi jelas nama Tuhan yang kami sembah itu adalah Yod-He-Vav-He. Nah, ketika Yod-He-Vav-He datang ke dunia, di mana dia berfirman, ya menubuatkan di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, Yod-He-Vav-He berfirman, aku tetap dia. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku sendiri yang memberitakan, memberitakan ya, dan menyelamatkan. Aku tetap dia, aku tetap Allah. Jadi ketika Yod-He-Vav-He datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, namanya disebut Yesua ya. Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Jadi Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, karena Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa ya. Sehingga nama Tuhan yang kami sembah itu Yahweh Yasa, Tuhan penyelamat ya, sama saja, itulah proper name-nya ya, untuk selama-lamanya. Jadi jelas. Nah, sedangkan kata Allah ini itu diserap dari bahasa Ibrani, yaitu Elohim. Karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu serumpun, saudara-saudaraku. Nah, tapi sebelum Islam muncul di abad ke-7, karena jumhur sejarawan menyatakan Islam lahir di abad ke-7. Pra-Islam, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah kepada Yeshua Al-Masiyah ya. Yeshua Al-Masiyah adalah Elohim atau Allah ya. Jadi sebelum Islam menggunakan nama citra Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, Kristen Arab, Kristen Syria, Kristen Mesir dan lain sebagainya sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Yesus Kristus. Karena Allah ini bukan proper name, itu adalah common name ya, atau objek sesembahan yang dimana semua orang bisa menggunakan kata Allah ya. Karena Kristen Arab tadi, ingat ya, Kristen Arab, Kristen Syria, Kristen Mesir sudah menggunakan kata Allah kepada Yeshua Al-Masih. Mereka mengatakan Yeshua Al-Masih, Allahu Akbar. Jadi sebelum Islam menggunakan kata Allah
kepada sesembahannya, Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah. Nah, kalaupun contohnya nih di Indonesia ini nggak usah menggunakan nama Allah, ya oke-oke saja, nggak apa-apa gitu. Tapi ingat, Kristen Arab, Kristen Syria, untuk menyebut objek sembahannya itu atau kata Tuhan itu Allah. Jadi mereka tetap menggunakan itu, Nandar. Jadi kamu harus belajar sejarah, saudaraku ya. Nah, kalau siapa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu Yesus Kristus. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya sama kamu, Nandar, di mana tertulis dalam kitabmu, Tuhanmu mengatakan, akulah Allah, itulah namaku ya. Akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Yang jelas tertulis dalam kitabmu. Silakan, Nandar. Terima kasih. Terima kasih Kak Mikana. Nah, gini kan enak diskusi ya. Oke. Oke, kami kita lanjut. Ya, begitu. Baik, saya jawab. Pertama-tama, kalau kita melihat KBBI, ya, kalau kita melihat KBBI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata Allah diartikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau pujaan umat Muslim. Ya, jadi Allah itu adalah proper name, sedangkan Tuhan Anda katanya proper name-nya adalah Yahweh. Di dalam Keluaran 3 nomor 15, nama Yahweh tidak berubah jadi Yesus. Kenapa berubah jadi Yesus? Sebelum ke situ saya jawab. Anda bertanya, siapa nama Tuhan saya? Nama Tuhan saya adalah Allah. Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat ke-14. Innani sesungguhnya aku, Allah. Innani sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha tidak ada Tuhan. Nah, Allah adalah proper name, Tuhan adalah generic name. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kamu salah, mohon maaf saya harus tegaskan. Di dalam bahasa Aramaiknya, proper name itu adalah Morio, Maria, padanan daripada kata Theos dan Yahweh. Sedangkan ilaha itu nggak ada nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada Mikana, lihat Mikana, kita lihat, saya contoh lihat di dalam Alkitabul Muqaddas atau Alkitab yang digunakan oleh orang-orang Kristen Koptik ya, di ayat ke-29. Fa'ajabahu yashu'u inna awwala kullal wasyaya dia ismaya Israel Rabbun. Nggak ada kata Allah ilahuna. Ternyata kata Alohan atau kata kurios, kata Elohim di dalam bahasa Arabnya adalah ilahun, bukan Allah. Di sini jelas loh, ilahun. Ini adalah dari Coptic Church, gereja Kristen yang berada di Mesir. Ternyata bukan Allah, tetapi pakai ilahuna. Nah, begitupun di dalam Markus, sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Di dalam Markus ya, Markus 12 tadi. Markus 12 nomor ke-29. Markus 12 nomor 9. Omar leh Yesu kademoy menkulhun hukedone sema Israel Morio. Morio itu adalah proper name. Kalau di sini ada kata-kata Alohan itu adalah Elohim dalam bahasa Ibrani. Nih, saya tunjukkan kepada Mikana. Kita lihat nih, coba kita buktikan ya. Kita lihat di dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Nah, Mikana, kalau kita lihat Yosua 1, Yosua 2, Yosua 2 nomor 1, coba kamu Mikana perhatikan. Yosua ben Nun dalam bahasa Yunaninya apa? Kai Avestailen Yesus. Jadi nama Yesus itu sudah digunakan oleh hambanya Musa, oleh Nabi Yosua bin Nun, Yesus. Ini Yesus bukan nama Tuhan. Yesua bukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Yahweh.
Ini coba perhatikan, ini bahasa Yunaninya Yesus loh. Ya, Yesus. Kemudian kita lihat di dalam bahasa, kita lihat di dalam Markus. Markus 12 nomor 29. Di dalam Brit Hadasah. Coba kita perhatikan teman-teman ya. Ana Yesua hari sona hi sema Yisrael Yahweh Elohenu. Elohim bukan Allah, Yahweh Ehad. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, dari mana LAI wabil khusus kekristenan, dari mana mengambil Allah sebagai generic name? Satu, Anda mengatakan nama dari Roh Kudus adalah Yesus. Itu dari mana dasarnya? Ingat teman-teman ya, saya sedang berdiskusi dengan aliran gereja, aliran Kristen. Kak Mikana ini mohon maaf adalah Oneness, bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal gak berani mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Yesus. Yang saya tanya, apa Allah menjadi generic name ini dasarnya dari mana? Dan Roh Kudus namanya adalah Yesus, sumbernya dari mana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Nah, gini kan enak Mikana ya. Oke, waktu sudah habis, kita lanjut lagi Kak Mikana. Silakan waktu Kak Mikana ini. Oke. Tadi kan saya tanya sama si Nandar, di mana tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'anmu bahwa Tuhanmu berkata, "Akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku." Ternyata tidak ada ditunjukkan sama saudara kita Nandar ya. Nah, begini, kalau Nandar mengatakan menurut KBBI kata Allah seperti ini ya. Tapi teman-teman, saya kasih tahu sama kalian, kita harus tahu dulu KBBI itu muncul pada tahun berapa? Yaitu tahun KBBI itu muncul ya pada tahun 1988. KBBI aja muncul 1988. Sementara Kristen Arab, Kristen Syria, Kristen Aramaik, Kristen Mesir sudah ada jauh sebelum KBBI ada, atau bahkan pra-Islam. Islam kan muncul di abad ke-7, sementara Kristen mulai abad pertama sudah ada. Dan Kristen Arab, Mesir, Kristen Syria sudah menggunakan kata Allah kepada Yesua Al-Masih ya. Tetapi kata Allah ini diserap dari Elohim, bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun ya. Jadi itu bukan proper name, tapi generic name atau objek sesembahan. Makanya ketika kata Elohim atau Theos diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini, pasti transliterasinya berbeda-beda. Tidak mengapa, karena itu tergantung kepada nama sesembahan, objek sesembahan di daerah atau di negara tersebut. Namun kata Yesua yang di mana Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa yang tertulis di Mazmur 98 ayat 2. Di situ ada jelas nama Tuhan Yesus ya dalam bahasa Ibrani, Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Nah, kalau Yosua itu artinya pertolongan Tuhan. Jadi Yosua artinya pertolongan Tuhan, tapi kalau Yesua itu ya Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat kita. Dan sudah jelas nama Tuhan kita itu benar-benar tertulis di Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh, itulah namaku. Kenapa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri? Karena ketika dia datang ke dunia ya, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Jadi udah jelas dia siapa, Yahweh itu yang datang ke dunia. Kemudian kalau saudara kita Nandar mengatakan akulah Allah ya, dari mana kamu tahu itu? Dia sedang menyatakan tentang nama pribadinya. Karena kalau hanya mengatakan akulah Allah, akulah Elohim, banyak seperti itu dalam Alkitab ya. Di Kejadian 17 ayat 1, Tuhan Yesus prainkarnasi berfirman kepada Abraham ya. Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, akulah Elohim yang Maha Kuasa. Lalu apakah namanya jadi Elohim? Ya tidak. Begitu juga di Kejadian 35 ayat 11 ya.
Tuhan Yesus berfirman prakenosis kepada Yakub, ya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Elohim yang maha kuasa. Apakah namanya jadi Elohim? Oh tidak, karena Tuhan tidak pernah menyatakan namanya adalah Elohim, tapi dia menyatakan namanya adalah Yahweh Yasa, ya, Yahweh Yesua. Itulah nama dari Tuhan kami. Jelas tertulis tadi Yesaya 42 ayat 8, ya. Akulah Yod He Vav He, Yahweh, itulah namaku. Jadi ketika Yahweh itu datang ke dunia, karena nggak mungkin kan namanya dipanggil Yahweh juga, sebab orang Yahudi nggak pernah memanggil nama ini secara langsung, sehingga namanya ketika datang disebut Yesua. Karena Yesua itu artinya Tuhan penyelamat di Matius 1 ayat 18 sampai 21, ya. Namanya disebut Yesua, Yesus, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, karena itulah nama dari Tuhan kami, tidak pernah berubah. Nah, di mana Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri? Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 sampai 16, ya, aku mengutus Roh Kudus, ya, di dalam namaku. Nah, sekarang Nandar, tolong tunjukkan di dalam kitabmu secara eksplisit, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Di mana tertulis sehingga saudara-saudara kita ini mengklaim atau mengakui bahwa hanya orang Islam yang boleh menggunakan itu. Silakan saudaraku, dijawab, tunjukkan datanya dan dalilnya dalam kitabmu. Ya, terima kasih. Nah, gini kan enak ya diskusi itu. Makasih, ayo. Tapi luar biasa kalau dari Kristen Wanes ini dia berani menjawab kalau Roh Kudus adalah Yesus. Luar biasa ya. Baik. Tapi sebentar ya, bentar. Yonatan, kamu jangan melabeli saya dengan seenakmu. Label saya adalah Kristen, anak Tuhan Yesus. Bentar, jangan dimulai dulu ya. Jadi gini, kadang si Yonatan ini memframing kita ya sesama Kristen agar saling mengini. Karena kalian kan di dalam paradigma masyarakat kan yang ini begini, sesat yang begini. Jadi tolong jangan labeli saya dengan seenakmu, karena saya ini anak Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 1:12, dan juga identitas saya adalah Kristen. Saya bangga menjadi seorang Kristen karena di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah. Oke, silakan saudaraku. Oke. Baik. Kita mulai. Bentar ya, Mikara, sebentar. Aku buka Quran dulu ya. Sorry, buka Quran dulu. Sorry. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Kita buka Quran dulu. Sebentar. Kamu langsung mulai aja nanti untuk mengulur waktu. Enggak, dimulai aja langsung Nandar. Iya, sabar. Langsung dimulai, jangan lama-lama. Iya. Soalnya penonton saya, netizen saya mau bertanya juga sama saya nanti. Baik, siap. Oke, terima kami Kana. Baik, di mute kami Kana ya, biar tidak ada noise. Kalau Tuhan kami jelas namanya, nama Tuhan kami itu adalah Allah. Di mana dalilnya? Itu dalam Quran itu banyak sekali teman-teman. Kita lihat ya. Contoh, surat pertama di dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu adalah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jelas loh kalau Allah itu adalah nama. Oke, sekarang saya tunjukkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-14. Coba perhatikan ini. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani, sesungguhnya aku Allah la, tidak ada ilahna. Alohan kalau dalam bahasa Arabnya adalah ilaha. Ilaha itu artinya God. Elohim kalau dalam bahasa Arab artinya ilaha, bukan Allah. Tanya yang ahli bahasa Arab, tanya Ustadz, Allah ini adalah nama. Kalau kamu menggunakan bahasa Arab, jangan pakai kata Allah.
tetapi menggunakan kata ilah gitu loh. Tapi saya bingung, kalau Tuhan kamu namanya Yahweh, kalau Tuhan kamu namanya Yesus, kenapa jadi Allah gitu loh? Apalagi itu menjadi generic name. Oke, saya tunjukkan juga nih. Mikana, perhatikan ya, naskah tertua, kodeks tertua Alkitab dalam bahasa Arab Alkitab, itu baru abad ke-9. Nah, ini nih Mikana ya. Kodeks tertua Alkitab berbahasa Arab adalah MT Sinai Arabic Codex 151 yang dibuat oleh Bishr Ibnu Al-Siri di Damaskus pada tahun 867. Mau berdasarkan kodek, tetap Kristen kalah kalau menggunakan kata Allah. Kenapa? Alkitab berbahasa Arab baru ada tahun 867 Masehi. Kalau mau menggunakan, nah coba Mikana lihat ini ya. Saya lihat Alkitab dulu. Nah, kita lihat di dalam Textus Receptus. Nah, coba Mikana perhatikan ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini terjemahan yang salah. Nah, Mikana perhatikan ini. Hode Yesus. Teman-teman perhatikan ya, yang saya tunjuk ini adalah Yesus. Tulisan Yesus dalam bahasa Ibrani. Yesus. Coba sekarang kita perhatikan dengan Joshua. Joshua ini adalah terjemahan yang salah. Kita lihat nih Yosua 2 nomor ke-1. Sama enggak di dalam naskah? Kita lihat di dalam naskah Septuagint ya. Di dalam naskah Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Yosua bin Nun di dalam bahasa Yunaninya apa? Dalam Septuaginta LXS. Kai Avesteilen Yesus. Yesus namanya. Jadi Yesus atau Yesua itu bukanlah nama yang pertama kali digunakan oleh Yesus atau Yesus Kristus. Nama Yesus itu pertama kali digunakan oleh siapa? Oleh Yosua bin Nun. Jadi nama Yesus bukanlah nama yang ajaib. Orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus adalah Yosua bin Nun atau Yehosua bin Nun. Nah, saya tanya kepada Anda tadi, dalil Roh Kudus adalah Yesus itu di mana? Tunjukkan ayatnya. Kemudian dasarnya dari mana? Kenapa Allah jadi generic name? Tunjukkan dalam bahasa Arab mana Allah itu adalah generic name di dalam Alkitab. Setelah saya buka Markus 12 nomor 29, itu pakai Robun, bukan pakai Allah. Adapun generic name daripada Elohim itu adalah Ilahun dalam bahasa Arab, bukan kata Allah. Saya sudah tunjukkan dalam bahasa Ibrani, saya sudah tunjukkan dalam bahasa Yunani, saya sudah tunjukkan dalam bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Tidak ada kata Allah di dalam Alkitab. Kenapa harus menggunakan kata Allah yang milik umat Islam? Itu pertanyaan saya, Kak Mikana. Terima kasih. Nah, ini kan enak toh. Makasih teman-teman semua, makasih supportnya, makasih doa-doanya, makasih semuanya teman-teman. Oke, mulai sekarang. Ya, dimulai waktunya. Ya teman-teman ya, Nandar belum menjawab secara eksplisit tertulis dalam kitabnya, di manakah Allah pernah berfirman, akulah Allah subhanahu wa ta'ala, itulah namaku. Nggak ada ditunjukin Sinandar. Sinandar ini sibuk ya, sibuk menafsir ayat-ayat dalam Alkitab kita. Sementara ya, kitabnya dia tidak paham sama sekali. Dia tunjukkan di sini sudah ada Bismillah. Ini udah jelas nama Tuhannya, katanya nama Allahnya ya. Nah sementara teman-teman, kalau kata Bismillah ini Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan itu. Karena apa? Bismillah di dalam menyebut nama Allah ya, dalam menyebut nama Allah atau nama Tuhan itu bukan namanya. Karena apa? Di Esra 5 ayat 1 ini saya tunjukkan ya. Di Esra 5 ayat 1 ada di situ tertulis Bismillah ya. Karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu serumpun saudaraku ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Esra 5 ayat 1 di situ ada Bismillah dalam menyebut nama Allah ya. Dalam bahasa Ibraninya apa? Ini saya gimana ya?
Kamera belakang ini aku susah ini memakan waktu. Oke, silakan nanti cek bahasa Ibrani Esra 5 ayat 1 ya. Dalam di situ bahasa Ibraninya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya hampir mirip dengan bahasa Arab kan? Bismillah. Dalam menyebut nama Allah. Terus apakah itu jadi namanya proper name-nya? Enggak pernah itu proper name-nya. Proper name-nya itu apa? Di Yesaya 42 ayat 8 tadi udah jelas, akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Jadi di Mazmur 98 ayat 2 juga nama Tuhan kita sudah ada di situ ya, yaitu ini saya bacakan bahasa Ibraninya ya. Hodia Yahweh Yeshua to laene hagoyim gilah sidato. Jadi nama Yeshua itu, Yosua itu sudah ada di perjanjian lama saudaraku, yaitu Yahweh Yeshua to ya. Jadi Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Makanya di Ulangan 6 ayat 4 ya, firman Tuhan, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dalam bahasa aslinya itu Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Karena nama Tuhan kita, nama proper name-nya itu udah jelas tadi ya. Yeshua Yahweh Yasa ya, Tuhan penyelamat. Nah, dan jelas juga di Yesaya 42 ayat 8 Tuhan Allah berfirman ya, Tuhan Yesus prainkarnasi berfirman, akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Jelas ada proper name-nya gitu ya. Jadi kami menyembah Tuhan yang sama yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yod-Heh-Vaveh, Elohim itu, Yod-Heh-Vaveh itu tadi ya. Karena Elohim ini kalau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini memang tidak pernah jadi Elohim. Ada God, Allah ya. Kalau di dalam orang Batak ya, de Batak ya. Kalau di orang orang Flores, Mori ya. Jadi kata Allah ini memang betul bukan proper name dari Tuhan kami. Itu adalah objek sesembahan. Ketika kata Elohim diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini, kalau dalam bahasa Inggris God, dalam bahasa Arab ya Allah, dalam bahasa Aramaik Elah, bisa ilah ya, dalam bahasa Syria Allah atau Allah, dalam bahasa Mesir ya Koptik, Kristen Koptik sudah menggunakan itu juga gitu. Makanya Nandar, saya setuju memang kata Allah ini bukan proper name dari Tuhan kami. Itu diserap dari bahasa Aramaik Elah, atau dalam bahasa Syria Allah, diserap dari bahasa Ibrani itu Elohim. Tetapi yang saya tanya Nandar, di mana secara eksplisit nama Tuhanmu tertulis, Tuhanmu berfirman ya di dalam kitabmu, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Sehingga saudara Nandar ini mengklaim bahwa itulah proper name dari Tuhannya. Tunjukkan dong secara eksplisit dalam kitabmu gitu. Kalau Tuhanmu tidak pernah berfirman, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku, lalu kenapa kau mengklaim itu proper name-nya? Karena udah jelas tadi kata Bismillah itu di Esra 5 ayat 1 sudah ditulis. Bukan berarti nama Tuhan kami Allah atau Elohim, enggak. Itu hanya merujuk kepada bahwa dialah objek sembahan yang tertinggi dari segalanya ya. Nah, tunjukkan Dandar di mana dalam kitabmu secara eksplisit tertulis akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Secara eksplisit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Bang Yeli, terima kasih. Kami karena aku ajarin dulu cara balik kamera. Jadi pojok bawah, pojok kanan bawah ada titik 3 itu situ. Jadi kalau nanti mau memperlihatkan data di situ ya. Jadi kita harus pakai data. Flip kamera itu ya, flip kamera ya. Ini nih, pojok kanan kiri bawah ada 3. Nah, di situ ada putar kamera. Paham nggak? Coba dilihat dulu. Biar nanti kalau mau menarasikan data itu kan bisa diperlihatkan. Seperti saya memperlihatkan. Bisa? Lihat. Udah. Anto, terima kasih. Berkah selalu. Masya Allah. Nanti Bang Anto, kalau lagi ini live. Udah bisa belum? Pojok kanan bawah ada titik 3. Sudut kota, terima kasih. Dewi Muslim, terima kasih. Aci Kades. Oke. Sudah bisa nggak kami kana? Bentar dulu. Inilah aku nggak suka ya. Kita diskusi aja. Nggak bisa di report. Baik, siap. Bentar ya, dulu.
bilang dong sama teman-temanmu jangan di Jangan report. main report teman-teman ya, jangan Itulah main kan report. kita aja diskusi santun begini aja di report. Makanya udah aku Nggak bilang ada, malas Kak. saya diskusi sama kalian main seruduk. Jangan di report teman-teman ya. Kami karena baik ya, apa namanya itu santun ya. Udah nggak apa-apa, jangan main Ya kan report, ada teman-teman. notifikasi dari TikTok ya untuk supaya ini kan harus Iya. kita konfirmasi gitu. Makanya kenapa sih kalian itu Nggak, kalau padahal itu kita bukan diskusi report. santun loh. Diskusi santun Kalau- loh sama kalau itu si Nandar bukan ini. report, Kak. Saya hanya bertanya di mana tertulis nama Allahmu secara jelas. Udah di report. Ini gimana si Nandar? Kau bertanggung jawab dong. Ya memang saya nggak nge-report kok. Saya dibilang Iya nge-report. tapi anggota-anggotamu atau dari servermu report live saya. Atau siapa kami karena Ada notifikasi masuk loh. apa notifikasinya? Ya konfirmasi kalau Ya, enggak bukan dan itu. live. Kalau biasanya kalau itu tuh memang kita ini gerakannya diam statis, makanya harus energik gitu loh. Oke, Harus kami gitu, karena- harus gini-gini aku Iya, gitu supaya iya, nggak- maksudnya masa kau ada lagi menjelaskan gini. ada goyang-goyangnya lah, maksudnya badannya itu jangan gini doang dikiranya robot gitu loh. Oh gitu, ya berarti aku Iya. harus gini-gini ya supaya nggak aku dipikir nggak Ya, robot. maksudnya ada mimiknya gitu kan, ada Oh goyangannya. aku tadi diam aja gimana? Iya, diam aja dikira gambar, dikira robot. Oh gitu, ya udah silakan Iya. silakan. Tapi kalau kamu nggak jawab pertanyaan saya, lebih bagus diudahi aja diskusi ini. Tuh, Ya udah ya, silakan makanya- lanjut aja, udah langsung lanjut aja silakan. Iya. Diterima kami karena. Baik teman-teman, di dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Al ilmu berbicara terlebih dahulu. Al ilmu berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara. Saya mondok beberapa tahun, nggak pernah saya mendengar ada Allah itu adalah generic name. Dan saya belajar bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Saya tidak pernah mendengar kata Allah ini berasal dari bahasa Aramaik. Nggak ada. Nih saya tunjukkan ya. Kami karena kan sudah saya jawab. Kalau ayat yang sama persis seperti Alkitab, nggak ada. Memang Al-Quran ini berdiri sendiri, tidak mencontek Alkitab. Nah, kalau Allah sebagai proper name jelas di sini Kak Mikana. Surat Al-Fatihah sekali lagi ya. Surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada proper name Allah. Apa dalam bahasa Indonesianya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah proper name. Kita lihat di dalam Quran surat Toha sekarang ya, teman-teman ya. Sebentar, gimana caranya nih? Aplikasi baru, sorry teman ya. Aplikasi baru. Saya tunjukkan yang ini aja deh. Sabar ya. Tadi sudah saya tunjukkan tuh. Ini nih. Quran surat Toha 14. Quran surat Toha 14. Ini jelas loh. Antara generic name dan proper name bersanding. Ini loh jelas nih. Innani sesungguhnya aku, innani anallahu la ilaha illa ana. Sudah saya jelaskan bahwa Alohan, bahwa Theos itu di dalam bahasa Arabnya adalah ilah. Kenapa kata Allah jadi generic name di dalam bahasa Indonesia? Di mana datanya? Saya sudah tunjukkan tadi loh. Dalam bahasa Aramaik sudah saya tunjukkan ini kami kana ya. Omar leh Yesu kadmoy men hulhun pukdone sema Israel Morio. Morio ini senada dengan Yudhefafe. Kalau teman-teman Kristen mau menggunakan bahasa Yesus yaitu bahasa Aramaik, terima kasih. Harusnya menggunakan kata Morio. Ini Aramaik Serto. Kalau Aramaik Madenhoyo Maria. Kenapa nggak menggunakan kata Maria gitu loh? Nah ini yang bahasa bahasa Aramaik atau Syriak. Di dalam bahasa Yunani, Markus 12 nomor 29, di sini menggunakan apa? Afekrite ho Yesus hoti prote estin, aku yo Israel, kurios ho Theos, ternyata namanya Theos. Makanya saya tanya sama Mikana, Kak Mikana, nih saya tunjukkan juga yang dalam bahasa Arab ya tadi ya, dalam bahasa Arab mana? Dalam bahasa Arab. Kami kana ini adalah Alkitab Koptik ya, Alkitabul Muqaddas. Kita lihat nomor 29 atau ayat 29. Ayat 29 kita lihat. Nah ini kami kana, saya bacakan dalam bahasa Arab.
Fa'ajabahu yashu'u inna awala kullal washoya hiya ismaya Israel Robun ilahuna. Ternyata kata Alohan, kata Theos, kata Elohim dalam bahasa Arabnya adalah ilahun, bukan Allah. Kenapa orang Kristen tidak menggunakan kata ilahun saja? Kenapa menjadi kata Allah? Kalau Kak Mikana sudah jujur tadi mengatakan bahwa Tuhan Kak Mikana ini namanya adalah Yahweh Elohim, kenapa tidak menggunakan kata Yahweh Elohim? Sudah saya katakan tadi bahwa sumber perpecahan yang memicu disintegrasi sosial antar umat beragama di Indonesia diduga dilakukan oleh LAI yang mencomot kata Allah sebagai generic name, bukan proper name. Iya, kalau proper name tidak masalah. Masalahnya Kak Mikana mengatakan bahwa proper name sesembahannya orang Kristen itu Yahweh. Kenapa nggak dikatakan Tuhan Yahweh saja? Kenapa menjadi Tuhan Allah? Itu permasalahannya. Saya sudah menunjukkan data dalam bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Ya, sekarang saya tanya, di mana di dalam Alkitabul Muqaddas kata Allah menjadi generic name? Coba. Di dalam Alkitab berbahasa Arab, di mana kata Allah menjadi generic name? Kalau Anda mengacu ke dalam bahasa Arab, karena di dalam Markus 12 nomor 29, kata generic name itu adalah ilahuna. Terima kasih. Makasih teman-teman, supportnya, makasih semuanya teman-teman, God bless. Sama-sama. Oke, mulai saja sekarang. Ya lanjut kami karena saya menunggu sebentar ya. Ya. Terima. Oke teman-teman, saudara kita Nandar belum menunjukkan secara eksplisit dalam kitabnya, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Tetapi dia menunjukkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau seperti itu Nandar, di Alkitab kami sudah terlebih dahulu menuliskan seperti itu di Esra 5 ayat 1 ya, dalam bahasa Ibrani. Saya tunjukkan ini teman-teman. Oke. Nih. Esra 5 ayat 1. Wahid Nabi Hagai Nabiah Ki Nabiah Uzekahyah Bah Ido Nabiaya. Oke, langsung aja ya ke Al Yehudai di Bihut Abirusalem. Bismillah. Nih yang ini ya teman-teman ya. Bismillah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tapi apakah ketika dituliskan seperti ini dalam Alkitab, lalu namanya jadi Elohim atau Allah atau Elah atau Ilah? Enggak saudaraku, ya. Itu merujuk kepada objek sesembahan yang tertinggi itu, yaitu Yahweh. Karena Yahweh itulah Elohim kita, Yahweh itulah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itulah Allah kita. Tadi saya sudah jelaskan, Yesua atau Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, di mana udah jelas ya Tuhan kita berfirman ya di Yesaya 42 ayat 8 ini ya. Saya tunjukkan ayat secara eksplisit. Ani Yod Hevafe, ya. Ini Yahweh, Husemi, itulah namaku. Jadi jelas Nandar secara eksplisit ya, Tuhan Yesus prainkarnasi berfirman, Ani Yahweh, Husemi, itulah namaku. Karena Yesua ini bentuk singkatan dari Yahweh Yesua, Yahweh Yasa, ya Yehosua. Itu namanya sebenarnya dulu namanya Yehosua, tapi semakin ke sini namanya jadi Yesua dipersingkat karena sebenarnya itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, Yahweh Yesua ini. Di Mazmur 98 ayat 1 ya. Ayat 2 saya tunjukkan. Mazmur 98 ayat 2. Jadi sudah ada nama Tuhan Yesus di Perjanjian Lama karena itu adalah proper name-nya. Nih. Ini kurang jelas ya. Mazmur 98 ayat 2. Kurang terang ya. Hodia Yahweh Yesuato. Jadi
Yahweh Yeshua itu artinya Tuhan penyelamat, Yahweh his salvation. Jadi Yeshua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa yang artinya Tuhan penyelamat, ya Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi jelas proper name dari Tuhan kami itu adalah Yahweh, yaitu Yahweh Yasa, Yahweh Yasa Tuhan penyelamat. Jelas nama proper name-nya. Nah, kalau tentang generic name atau objek sesembahan, tadi kan sudah berulang-ulang saya jelaskan, Nandar. Di mana pra-Islam, sebelum Islam muncul di abad ke-7, Kristen Arab, Kristen Syria sudah menggunakan kata Allah. Karena di dalam bahasa Arab ya, sebelum Islam muncul, agama-agama di sana, agama-agama pagan ya, termasuk juga kalau agama lain gitu kan, mereka itu sudah ada menyebut kata Allah untuk objek sembahan mereka gitu loh. Sehingga ketika Kristen masuk ke Arab, orang Kristen menggunakan kata Allah kepada Yeshua Al-Masiyah yang diserap dari bahasa Ibrani yaitu Elohim. Makanya kalau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Elohim ini jadi ke bahasa Inggris God ya, ke bahasa Arab Allah, ke bahasa Aramaik Elah atau Eloi. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti itu proper name. Tetapi yang jelas, Nandar, kata Allah ini kan bahasa universal, siapapun bisa menggunakannya. Dan juga memang tidak bisa kita pungkiri, teman-teman, Alkitab kita itu atau bahasa kita itu, bahasa Indonesia kita itu banyak diserap dari bahasa Arab. Tapi ingat, bukan berarti kita mencontek dari Al-Quran. Enggak, saudaraku, karena apa? Sudah jelas ya, Islam aja muncul abad ke-7. Dan sebelum Islam muncul abad ke-7, Kristen Arab sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah, kafir, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Kita nggak ada mencontek dari Al-Quran gitu loh. Alkitab itu independen, ya, tidak perlu disempurnakan oleh kitab-kitab lain. Alkitab kita sangat independen, sangat sempurna. Bahkan hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan pada hari ke-7 dia berhenti. Makanya seluruh dunia ini mengikuti 7 hari dalam seminggu. Ya, jadi Nandar, tolong tunjukkan secara eksplisit dalam kitabmu di mana Tuhanmu berfirman, Akulah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah namaku. Hanya satu aja saya minta, saudaraku, silakan monggo. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya, saudaraku, terima kasih spotnya. Sekali lagi ya, kalau nggak bisa join. Aduh. Oke. Ya, mulai. Mulai kami kana sama kami kana di mute ya. Kak Mikana, saya belajar Ibrani 3 tahun. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah, orang bisa mengoreksinya. Saya perlihatkan kepada Anda. Langsung saja. Saya buka Ezra. Saya nggak membuka Babel Hub ya. Ini langsung dari naskah WLC. Ezra 5 nomor ke-1. Saya baca langsung ke sini. Untuk mempersingkat waktu. Al-Yehudai di Beyehud Yub Ruslem Besem Elah. Bukan Besem Allah. Besum Elah. Di sini tulisannya Besum Elah, bukan Bismillah. Besum Elah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Exodus, coba teman-teman perhatikan ya. Exodus 20 nomor 2, Anohi Yahweh Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Ada yang namanya tafsir Rasag. Kalau tulisan Allah itu adalah Alef, teman-teman perhatikan ya, Alef, Lamet, Lamet He, ini double L, double Lam. Alef, Lamet, Lamet He, ini baru tulisan Allah. Di sini saya bisa baca yang Ibrani tanpa nikut. Di sini dibaca apa? Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Ada proper name, ada generic name. Rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ini tulisan Allah, Alef, Lamet, Lamet He. Sedangkan di dalam di dalam Ezra 5 nomor ke-1 itu tulisannya bukan Allah. Di sini sangat jelas, Al Yehudai di Beyehud Yub Ruslem Besum Elah. Di sini lametnya hanya 1, bukan 2. Elah di sini. Bandingkan dengan bahasa Arab, 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Saya harus menjelaskan dengan apa lagi? Begitu jelasnya loh, nama Allah, bukan nama Nandar. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maka ada penjelasan di dalam Al-Quran itu adalah metode tafsir. Tafsir bil maksur sama tafsir bil riwayah. Menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Siapa nama ilah dalam bahasa Arab? Siapa nama ilah orang Islam? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam ilmu tajwid itu ada alif lam samsiyah, ada alif lam komariah. Kalau di dalam Toha 14 nomor ke-1, nomor 14, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Nah, ilah dalam bahasa Aramaiknya adalah Alohan, bukan Allah. Makanya saya tanya kepada Mikana, jangan ketawa. Mikana, kamu kan ada tuh Alkitabul Muqaddas, Alkitab dalam bahasa Arab. Di mana kata Allah menjadi generic name? Saya tanya, coba. Karena kalau saya lihat di dalam Alkitabul Muqaddas, ya, Alkitab dalam bahasa Arab. Sebentar ya, Alkitab dalam bahasa Arab tadi mana nih? Alkitab dalam bahasa Arab itu, nah Mikana ini, sebentar ya, belum saya balik. Ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitabul Muqaddas yang berbahasa Arab, Markus 12 nomor 29, saya sudah tunjukkan berapa kali nih Mikana, nggak paham-paham nih. Saya tunjukkan ya, Markus 29. Nah ini, saya kan sudah tadi tunjukkan. Fa'ajabahu yashu'u inna awala kullal wasyayyafi isma ya Israel Robun ilahuna, pakai ilahun. Makanya saya tanya, di mana kata Allah menjadi generic name di dalam Alkitabul Muqaddas? Jangan garuk-garuk Kak Mikana. Saya sudah tunjukkan datanya, baik dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa Ibrani, baik dalam bahasa Aramaik. Satu saja pertanyaan saya, tunjukkan kata Allah adalah generic name di dalam Alkitabul Muqaddas. Coba tunjukkan. Sebetulnya permasalahannya itu, kalau Kak Mikana sudah meyakini bahwa Yahweh adalah proper name, kenapa kok di dalam Alkitab orang Kristen tidak ada kata Yahweh di situ? Harusnya kan pakai kata Yahweh. Makasih Bang Henry. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. God bless. Ya. Oke. Silakan dimulai saudaraku Nandar. Kak Mikana, aku udah selesai. Maksudnya Kak Mikana, giliran Kak Mikana menjawab. Iya, rematch-nya. Iya, silakan. Oke. Jawab ya Kak Mikana ya. Saudaraku Nandar yang terhormat, dari tadi saya minta secara eksplisit di dalam kitab saudara, di mana Allah berfirman, akulah Allah subhanahu wa ta'ala, itulah namaku. Tapi nggak ditunjukkan dari tadi, yang ditunjukkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Sedangkan kata bismillah itu Alkitab aja sudah terlebih dahulu menuliskannya. Dan saudara kita ini tidak mengerti arti generic name dan proper name. Makanya itulah kenapa saya garu-garu kepala dan mau ketawa. Mohon maaf ya Nandar ya. Karena saudara ini sepertinya nggak ngerti apa itu proper name dan generic name. Nah, proper name itu kan kata benda yang mengacu pada suatu entitas tertentu. Itulah proper name. Nah, generic name itu ya diambil dari kata ya untuk dalam dunia farmasi, yaitu nama yang disepakati untuk obat dari suatu nama kimia. Tetapi kalau dalam dunia teologis adalah menunjukkan kata benda yang menunjukkan jenis umum, ya. Jadi kenapa disebut Allah itu generic name? Itu adalah kata benda yang menunjukkan jenis umum yang dimana semua orang bisa menggunakan. Karena di orang Arab, negeri Arab sana, ya, kata umum untuk sesembahan itu kan disebut Allah. Tetapi bukan berarti itu jadi proper name-nya, gitu loh. Nah, sementara Nandar ini nggak ngerti
perbedaan antara proper name dan generic name. Makanya dari tadi saya sudah katakan, memang betul di dalam bahasa asli Ibrani dan Yunani nggak ada kata Allah, karena itu kan transliterasi dari yang diserap dari Elohim dan Theos. Makanya kata Elohim dalam bahasa Ibrani dan juga kata Theos dalam bahasa Yunani ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tidak pernah sama. Kalau dalam bahasa Inggris jadi God, dalam bahasa Arab Allah, dalam bahasa Arab kalau orang Batak Debata ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau nama Yesus ya, itu memang sudah jelas bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Sehingga nama dari proper name Tuhan kami tadi saya sudah tunjukkan dengan jelas di Yesaya 42 ayat 8. Ani Yahweh Husemi, akulah Yahweh, itulah namaku. Jelas gitu loh. Nah, kalau saudara Nandar hanya mengambil dari kata Bismillah, Alkitab sudah menuliskan itu terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa Ibrani kan Bismillah. Nah, saudara Nandar ini kan mengeja kata per kata Besum Elah. Memang iya kalau kita mengeja kata per kata Besum Elah. Tapi kalau dikatakan secara cepat Bismillah, kan gitu. Hampir mirip dengan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab silahkan cek ya, di situ Bismillah juga. Jadi apakah namanya jadi Elohim? Oh tidak, itu bukan proper name, itu generic name ya. Kata benda yang sudah disepakati umum itu ya, untuk merujuk kepada objek sesembahan. Makanya Nandar, kamu nggak ngerti perbedaan proper name dan generic name. Sekarang Nandar, tolong tunjukkan satu saja dalam kitabmu saudaraku, di mana Allah berfirman dengan jelas ya, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Dengan jelas Nandar, sehingga saudara kita Nandar ini mengklaim itu milik mereka dan kita nggak boleh memakainya. Karena ingat Nandar, sebelum agama Islam muncul di abad ke-7 di Arab, Kristen Arab sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah di sana ya. Karena Kristen ini sudah ada mulai abad pertama dan sudah menyebar ke Arab, ke Syria ya, ke Mesir. Nah, orang-orang yang menggunakan bahasa Arab ketika menyebut Yesus Kristus, mereka mengatakan Yahshua Al-Masih Allahu Akbar ya, Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Karena namanya itulah proper name-nya itu Yeshua, bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Karena Yahweh itu sendirilah datang ke dunia, dia adalah sang firman yang berfirman, pemilik firman ya, yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 11, dialah terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9 ya. Kemudian juga dialah Israel adalah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Jadi pencipta langit dan bumi, Yahweh itulah datang ke dunia yang namanya Yesus, bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Makanya Tuhan berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa dia? Yahweh. Karena hanya Yahweh lah yang bisa menyelesaikan kita dari segala dosa-dosa kita. Karena hanya dialah yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bang, terima kasih semuanya. Oke, udahlah Nandar, kamu nggak bisa jawab juga. Nggak bisa jawab, kamu yang nggak bisa jawab. Tadi Allah dalam Alkitabul Muqaddas sebagai generic name di mana? Kan belum dijawab. Oh alah Nandar, ini aku capek ngomongnya sama si Nandar ini. Oke, kita ini aja deh. Kami karena mau closing atau mau gimana? Mau saya tanggapi dulu. Ya karena saudara nggak bisa menjawab toh. Bagaimana saya nggak bisa menjawab? Sudah saya buktikan. Hanya satu aja saya bilang, satu aja. Udah, pakai timer. Langsung tunjukkan ya, aku nggak mau muter-muter ke sana sini, muter-muter 7 keliling nggak jelas. Baik. Tunjukkan secara langsung dalam kitabmu saudaraku. Saya tunjukkan ya timernya. Ya sekali ini aja teman-teman ya. Kalau Nandar nggak tunjukin lagi kita udahan sudah. Iya. Baik, Mikana ini memang gimana ya saya menjelaskannya ya. Mikana, perhatikan di mute Kak Mikana ya. Kan Kak Mikana nanya nama Allah, ya kan sudah saya sebutkan tadi tuh. Orang jelas di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, Inani sesungguhnya aku adalah, Inani anallahu sesungguhnya aku adalah Allah.
Coba kami karena baca, makanya jangan saya ngomong nggak didengar, nggak dicatat. Quran surat Toha 14, inani sesungguhnya. Inani anallahu sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha tidak ada Tuhan selain daripadaku. Ini ada dua nih. Yang pertama adalah generic name, yang pertama adalah proper name, yang kedua adalah generic name. Masa dari sini aja nggak paham? Ini sama dengan bunyi. Saya tunjukkan ke Kak Mikana. Ini sama dengan bunyi. Kak Mikana perhatikan ini ya. Kak Mikana lihat Keluaran 20 ayat kedua. Anohi Yahweh. Aku adalah Yahweh. Eloheha, Tuhan kamu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, I am Yahweh or I am Yahweh your God. Di sini namanya, di sini generic name-nya sebagai God. Jelas loh. Anohi, akulah Yahweh. I am Yahweh your God, Tuhan kamu. Maksud saya, kalau Yahweh ini adalah proper name, kenapa orang Kristen nggak pede dengan nama Yahweh? Di sini jelas nih, Yahweh dan God. Yahweh adalah nama, God adalah generic name. Sama di dalam bahasa Ibraninya ini penjelasan tafsirasa. Kalau Allah itu Alef, Lamet, Lamet, He. Ini adalah nama. Ya, sandingannya dengan ini, Yahweh. Nih, anallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Jelas bahwa Allah itu adalah nama. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fatihah surat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang nih. Dengan nama Allah. Allah itu adalah nama, sudah saya jelaskan. Sedangkan Kak Mikana mengambil dari Alkitab. Alkitab ini kan yang Kak Mikana sebutkan nih. Al-Yehudai di Beyehud Yuberusalem Besum. Ini Besum Elah, bukan double L. Kak Mikana perhatikan di sini. Besum Elah, Alef, Lamet, He. Kalau tulisan Allah itu bukan seperti itu dalam bahasa Ibrani. Tulisan kata Allah dalam bahasa Ibrani itu Alef, Lamet, Lamet, He. Ada dua L-nya. Kalau di dalam Ezra 5 nomor 1, itu kata L-A, L-nya atau Lametnya cuma satu, Besum Elah. Kok bisa dikatakan itu adalah Allah? Makanya harus pakai data. Kalau Allah itu Lamet, Lamet, He, Lam, Lam, Ha. Sekarang saya tanya sama Mikana, tolong nanti kalau Kak Mikana mau selesai silakan. Sekarang saya tanya, di mana kata Allah menjadi generic name dalam Alkitabul Muqaddas? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana kata Allah menjadi generic name di dalam bahasa Arab? Coba tunjukkan kepada saya. Karena setelah saya cek di dalam Alkitabul Muqaddas, nggak ada di situ kata Allah. Kami karena kan tadi sudah berulang kali saya jelaskan, berulang kali saya tunjukkan. Ini Coptic Church ya. Markus 12 nomor 29. Masa harus saya ini nih di sini. Inna awwala kullal wasoyahi isma ya Israel. Dengarkanlah wahai Israel, Robun ilahuna. Elohim itu dalam bahasa Arabnya ilahuna. Bandingkan dengan bahasa Ibrani yang ada di dalam Markus 12 nomor 29. Masih cukup nggak waktunya? Coba Kak Mikana lihat Markus 12 nomor 29. Di sini tertulisnya Yahweh Kak Mikana nih. Ana Yesua hari sonahi sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Kalau Elohenu bahasa Arabnya adalah ilah. Sekarang saya tanya kepada Mikana, tolong jawab. Di mana kata Allah sebagai generic name di dalam Alkitabul Muqaddas? Tunjukkan. Ya. Makasih ya Bang, makasih. Makasih ya Bang. Oke, sekali lagi ya untuk menutup, boleh. untuk closing, karena tadi yang Closing, pertama jadi, Nandar ya. Tadi kan yang pertama saudara Nandar. Nah, supaya adil, saya yang terakhir. Oke, sip. Gimana? Nah, terakhir kan, gimana? Yang pertama tadi kan Nandar, saudara Nandar.
Nah, supaya adil sama waktunya, berarti saya yang terakhir. Ini close. Oke? Ini saya closing ini tadi. Ini kami Iya dong. closing. Oh ya udah. Iya. Ya, tapi Oke. jawab pertanyaan saya, di dalam Alkitabul Muqaddas mana bahwa Allah itu generic name? Oke, saudaraku Nandar yang terhormat. Dari tadi apa yang saya jawab, jawabnya kemana-mana. Selalu mengarah kepada bismillah. Kalau kata bismillah, Alkitab sudah menuliskan itu terlebih dahulu, jauh sebelum kitab saudara muncul di abad ke-7. Mohon maaf dengan segala hormat. Di mana di Esra 5 ayat 1 sudah ada di situ dengan menyebut nama Allah. Apakah jadi namanya Allah atau Elohim? Oh enggak, saudaraku ya. Kalau kamu merujuk kepada akulah Allah, di mana dia disebut di situ? Itulah namaku. Yang saya tanyakan, itulah namaku secara eksplisit. Nah, di Yesaya 44 ayat 6, Tuhan berfirman prainkarnasi. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Dalam bahasa Ibraninya, Ani Rison, Ani Aharon, Umi Baldai en Elohim. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Lalu apakah namanya jadi Allah atau Elohim? Oh enggak, saudaraku, itu generic name. Tadi kan generic name, nama yang disepakati ya untuk kata umum gitu, sehingga di negara tersebut nama yang disepakati atau objek sembahannya apa yang disebut gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani kan objek sembahan yang umum itu Elohim. Kalau dalam bahasa Arab Allah, ya kan? Makanya sebelum agamamu muncul di abad ke-7 Nandar, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Alkitab bahasa Ibrani dan bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, itu di situ tertulis kata Allah juga nih. Saya tunjukkan ya ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Nih. Di sini ini Yohanes 1 ayat 1 ya teman-teman ya. Nah, ini kan kata Allah sama kan tulisannya dengan kata Allah yang ada yang tertuju kepada kitabnya si Nandari, tapi bukan berarti Allah di sini, kata Allah di sini merujuk kepada sembahan Islam ya, tidak ya teman-teman ya. Nah, ini kata Allah di sini generic name, bukan proper name. Lihat nih teman-teman, aksara Arabnya ini sama kan? Allah. Tapi ingat teman-teman, kata Allah dalam bahasa bahasa Arab di Alkitab ini bukan merujuk kepada sesembahannya orang Islam ya teman-teman, bukan. Beda ya. Oke, itu saya sudah tunjukkan. Nah, jadi saudaraku Nandar, makanya saudara itu harus mengerti perbedaan proper name dan generic name ya. Di mana secara eksplisit nama Tuhanmu berkata dalam kitabmu, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Ternyata dari tadi Nandar tidak bisa menunjukkannya. Tapi nggak apa-apa saudaraku, ini hanya diskusi. Saya pun untuk menambah wawasan saja ya, mana tahu kan Nandar bisa menjawab, karena selama ini saya bertanya sama saudaraku Muslim, karena betul jujur saya tulus ingin mengetahui di mana memang secara eksplisit dalam kitab saudara kita Muslim ada Allah berfirman, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Aku jujur pengen mengetahui tertulis di mana, tapi saudara kita Nandar yang terhormat ini belum bisa menjawab dan tidak bisa menunjukkan di dalam kitabnya, hanya menunjukkan kata bismillah ya. Sementara kata bismillah dengan menyebut nama Allah, Alkitab kita sudah terlebih dahulu menuliskan itu, di mana dalam bahasa Ibraninya Bismillah ya. Sebab bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun, jadi hampir mirip. Nah, seperti itu ya Nandar. Tapi nggak apa-apa, karena di dalam Alkitab itu jelas sekali, seperti di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 35 ayat 11 ya, Yahweh berfirman, akulah Elohim, akulah Allah yang Maha Kuasa. Lalu apakah namanya jadi Elohim atau Allah atau God? No. God, Elohim, Allah itu bukan proper name-nya. Itu adalah generic name. Itu adalah objek sesembahan. Di mana nama yang kita sembah, Allah kita itu namanya Yesua,
yaitu Yahweh Yasa. Tadi Nandar mengatakan kenapa tidak bangga menggunakan nama Yahweh? Ya itu yang kami gunakan karena Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, dan kami bangga punya Allah, punya Elohim yang namanya Yeshua. Ya, kami sangat bangga, kami sangat senang. Wah, kami akan mengagungkan, memuliakan, memasyurkan nama yang mulia ini, nama yang kudus ini, yaitu Yeshua, Yesus, ya, yang bentuk singkatannya Yahweh Yasa. Betul Nandar, kami bangga menggunakannya. Itulah namanya Yesus, yang bentuk singkatan dia itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, dan kami bangga memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Yahweh Yasa, yaitu Yeshua HaMashiach. Wah, haleluya, haleluya. Oke, terima kasih. Saya rasa udah cukup dulu. Ya, satu kita aja tutup. karena yang di Yohanes 1 nomor 1 itu kata Theos, di dalam Septuaginta itu proper name. Makanya kalau diterjemahkan Allah jadi proper name, karena memang di dalam Septuaginta itu Theos itu adalah nama lain dari Yud He Vav He. Oke, udah cukup Nandar. Aduh, gimana sih lo? Oke, gak apa-apa. Baik, kami karena terima kasih teman-teman yang menilai. Karena kalau di dalam bahasa Yunani itu Theos, bukan Kurios. Kalau di dalam Septuaginta, Yohanes Kejadian 1 nomor 1. Sudah cukup Nandar, kamu nggak usah lagi menjelaskan. Udah cukup diskusinya Nandar. Lain waktu bisa lagi diskusi ya. Baik. Nanti apalagi kita diskusi kami karena ini mumpung disaksikan nih, kita bahas penyaliban. Nanti aja aku, soalnya kalau ntar berjanji nggak menepati, nanti saya dituduh yang enggak. Nanti aja kita. Aku tanya kapan lagi kita diskusi bahas penyaliban kayak gini kan, santun kayak gini. Yesus disalib atau diserupakan gitu loh. Kami karena kapan? Ini mumpung teman-teman menyaksikan, kan kita diskusi santun, bukan kami karena ngomong aku diam.